pemirsa, terima kasih masih setia bersama Ramadan Berbagi dan tentunya kembali lagi bersama saya Bang Odi dan juga rekan saya Neneng Astrianti. Kalau di segmen pertama tadi kita sudah membahas banyak informasi ya. Ada ngabuburit, terus ada tadi resep-resep untuk sahur ya. Terus tadi ada juga yang pertama. Yang pertama itu kita tadi juga ngebahas tentang apa sih? Kok lupa ya? Ya pokoknya semuanya tentang serba-serbi selama Ramadan itu semuanya serba-serbi dibahas. Ramadan. Nah, kalau kali ini kita sudah kedatangan narasumber melalui Zoom. Zoom berarti udah connect nih ya? Sudah. Udah terhubung bersama kita? Langsung kita sapa saja. Halo, assalamualaikum, Bang Ari Prabowo. Waalaikumsalam. Halo, Mas Adi. Oke, Bang Ari Prabowo. Halo. Enaknya dipanggilnya siapa nih? Bang Ari atau Bang Prabowo atau siapa? Bang Jago mungkin? Bang Erik boleh? Bang Jago boleh? Bang Ari aja, Bang Ari ya? Oke. Bang Ari aja lebih enak ya? Oke, Bang Ari, kita bincang-bincang nih, ya kan? Tapi sebelum bincang-bincang, kita mau tanya-tanya dulu nih tentang Bang Ari ya. Betul. Bang Ari ini sebenarnya lagi sibuk apa? Aktivitasnya apa? Ini boleh dijelaskan sama pemirsa, karena pemirsa di rumah masih belum tahu ya tentang sejarah Bang Ari. Silakan Bang Ari. Ya, kalau kesibukan saat ini sama seperti sebelum-sebelumnya sih ya. Saya lebih banyak di penelitian-penelitian, baik itu nanti buat artikel jurnal ataupun buat dokumenter film. Yang pasti masih dengan kesibukan saya yang berkecimpung di dunia sejarah. Tapi karena kita sedang pandemi saat ini ya, jadi agak ada keterbatasan gitu. Artinya kalau dulu sebelum pandemi saya bisa keluar kota gitu, ya sekarang mungkin wilayah Jabodetabek lah gitu. Oh, iya. Jadi memang kesibukannya meneliti. Iya, pokoknya masih ada hubungannya tentang sejarah-sejarah gitu lah ya. Keren banget, Keren Bang Ari. banget. Oke. Nah, Bang Ari, terkait tema kita di sore hari ini itu adalah Ramadan di tengah pandemi nih Bang Ari sebetulnya. Nah, kira-kira Bang Ari punya informasi apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa Badar TV di rumah? Pandemi yang dulu-dulu pernah ada atau mungkin yang pernah mewabah di seluruh dunia, bahkan ya bukan cuma di Indonesia, itu ada apa enggak sih? Silakan dijelasin aja boleh Bang Ari, rekam jejaknya. Iya, kalau kita udah setahun ya, kurang lebih setahun lebih kita sudah menghadapi pandemi ini. Nah, kalau kita bisa belajar dari sejarah, wabah penyakit ini kan bukan untuk pertama kali. Bahkan sejak abad ke-5 tuh kita sudah pernah dunia ini dilanda wabah penyakit gitu ya. Jadi kalau kita bicara wabah penyakit di dunia ini, saya ngambil pertama konteks di dunia ini, pertama ada wabah penyakit PS sendiri yang telah memakan korban jiwa tuh 30 hingga 50 juta korban yang tewas ya. Itu penyakit dalam durasi 500 atau sekitar 800 tahun kemudian itu wabah ini kembali datang di 3 benua. Lalu ada mungkin flu Spanyol yang selama ini sering kita lihat di media sosial gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya flu Spanyol ini bukan berasal dari Spanyol. Jadi hanya pemberitaannya itu memang dari sana, dan ini sudah masuk pada ini ya, masa-masa apa ya, dunia ini sibuk dengan perang dunia sana sini. Akhirnya korban jiwa pun semakin bertambah dengan aktivitas perang dunia ke-1 ini. Lalu ada HIV/AIDS ya. Kita tahu sendiri ya, penyakit ini penyakit yang mungkin tidak ketika manusia itu kena tidak ada dampak yang terlihat jelas saat itu juga, tapi kan dalam waktu singkat. Nah, ini juga memakan korban jiwa yang cukup banyak ya. 36 juta manusia dari dulu hingga saat ini. Lalu ada virus SARS, kita tahu sendiri ya, yang itu berasal juga dari Cina, sama seperti saat ini kan COVID. Lalu ada Ebola yang kita ketahui gitu, dan ada lagi penyakit lain seperti flu burung dan sebagainya. Nah, ini di dunia gitu ya, yang saat itu memang kita bisa belajar itu
corona ini bukan untuk pertama kali gitu. Jadi kalau kita bisa putar kembali sejarah itu banyak begitu ya Bang Ari ya. yang ada di seluruh dunia. Nah inilah Iya. kondisi saat flu Spanyol. Kita lihat ya dari gaya mereka memakai masker gitu. Iya. Jadi sebenarnya pemakaian masker itu sudah ada sejak pandemi flu Spanyol Iya. atau yang dikenal Flu Spanyol sekarang apa itu nih? influenza. Betul. Benar Nah ini Bang Ari? kondisi anak-anak sedang bermain gitu ya, memakai masker, lalu kita lihat ada ruang semacam isolasi di sana. Jadi ya mungkin kondisinya tidak jauh berbeda gitu ya. Hanya mungkin yang membedakan adalah dari teknologi kedokteran mungkin ya. Iya. Oke, Bang Ari, kalau dari kondisi itu kan tidak ada yang jauh berbeda. Nah, kalau untuk penanganannya, apakah ada perbedaan dahulu dan sekarang dalam mengatasi virus-virus yang terjadi di dunia ini? Ya kalau saya kita ambil skupnya dunia ya, yang saya bilang tadi kan, kalau kita dari periodenya sendiri itu kan saya menulis di PowerPoint tersebut itu dari berbagai periode, tapi saya mengambil periode titik tengahnya yaitu flu Spanyol. Nah, flu Spanyol ini kan yang saya katakan bahwasanya flu ini hadir ketika masa Perang Dunia ke-1. Nah, jadi untuk rumah sakit itu sendiri memang antara korban perang ini dengan flu Spanyol ini jadi satu, dan saat itu memang sudah banyak fasilitas-fasilitas kedokteran medis gitu ya yang bisa menampung banyak, tapi memang banyak sekali korban-korban yang sudah lewat gitu saat itu ya. Jadi tidak tertampung ya, Iya, tidak sebanding dengan pasien dan dokternya ataupun perawat medis. Betul. Ya yang mungkin juga sempat terjadi di kita saat pandemi juga mungkin kasusnya ataupun kasusnya terjadinya seperti itu ya. Jadi banyak terlalu banyak pasien dibandingkan jumlah perawat ataupun tenaga medisnya. Baik, Bang Ari, kalau kita berangkat ke skop yang lebih kecil yaitu di Indonesia, sekarang ini kan kita lagi pandeminya, wabahnya itu adalah virus COVID ya, COVID-19. Nah, kalau misalnya zaman dahulu, apakah virus-virus yang tadi Bang Ari paparkan itu pernah menyentuh negara kita atau tidak, Bang? Ya, kalau yang pasti sih HIV/AIDS ya. Lalu ada penyakit-penyakit yang mungkin saat itu sedang tumbuh gitu. Karena begini, kondisi saat itu ya, itu sanitasi atau lingkungan atau kanal-kanal di wilayah masing-masing negara masing-masing itu memang tidak sebagus sekarang gitu. Sebagai contoh, hadirnya penyakit seperti kolera gitu, malaria, itu kan disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Jadi memang beberapa penyakit itu seperti yang saya katakan tadi, seperti HIV/AIDS, lalu ada kolera, bahkan pes sendiri pernah masuk ke tempat kita sendiri atau Nusantara. Nah, melihat pandemi COVID-19 sekarang ini yang sudah menyentuh angka cukup banyak ya, sampai jutaan. Nah, ini bagaimana menurut Bang Ari melihatnya, dan apakah sebenarnya penanganan di Indonesia itu sudah tepat? Untuk COVID ya? Iya, COVID. Ya, kalau saya untuk perspektif saya terhadap corona ini, ya saya tidak mau banyak mengkritisi ya. Artinya kebijakan pemerintah sepenuhnya saya serahkan kepada pemerintah. Itu artinya kita sebagai masyarakat sipil, ya kita harus mematuhi aja protokol sambil berharap semoga memang pandemi ini cepat berakhir. Kalau gitu dari tadi kan informasi yang diperoleh sama Bang Ari ini kan pastinya tentang, walaupun ngebahas tentang pandemi, tapi juga sisi sejarahnya juga sempat disinggung oleh Bang Ari. Nah, Bang Ari, kalau kita lihat kepribadiannya Bang Ari sendiri, Bang Ari ini kan saya lihat masih muda nih, masih ganteng. Jarang anak muda yang tertarik sama
Dunia apa ya? sejarah. Iya, sama sejarah, sama histori. Nah, kira-kira Bang Ari ada pesan-pesan ataupun apa sih sepatah dua patah kata buat pemirsa Badar TV di rumah, terutama buat pemuda-pemuda yang ada di rumah yang sedang nonton kita nih, Bang Ari nih? Iya, sejarah dan budaya itu kan adalah identitas kita ya. Jadi kita sebagai, ya terutama kita sebagai putra Bekasi lah. Putra Bekasi, ketika kita keluar, entah itu keluar kota atau keluar negeri, dengan semestinya ya kita harus bangga. Karena yang pertama, Bekasi ini memang secara historis sangat cukup kaya dan juga beragam. Oke. Itu mungkin di lain kesempatan ya segmennya untuk sendiri. Nah, saya ingin memantik semangat para anak muda sih terutama. Apalagi kita saat ini kita sudah memiliki museum ya, gitu. Jadi memang sekarang ini kita tidak bisa pungkiri dunia teknologi digital ini semakin maju, gitu. Jadi sekarang saya juga mungkin sedikit bisa memberikan saran kepada pemerintah ya untuk menarik anak muda ini atau mungkin sejenis banyak memberikan infografis melalui media sosial gitu. Kepada anak muda. Jadi saya berharap sih memang anak-anak muda ini lebih banyak lagi menggali atau paling enggak ya menyukai lah hal sederhana saja. Ketika kita bisa bermain ke museum lalu kita upload fotonya itu di media sosial itu merupakan suatu pembuktian anak sekarang itu anak muda itu memang sudah banyak yang menyukai sejarah, tapi memang bentuk dan wujudnya itu beda seperti dulu ya. Sekarang anak muda itu lebih banyak ingin bermain atau langsung datang ke tempatnya melihat keindahan dari museum itu sendiri dan sebagainya. Itu sih mungkin yang membedakan ya. Itu merupakan salah satu cara terutama pemerintah ya untuk menarik anak muda agar tertarik kepada sejarah. Oke, banyak sekali pesan dan harapan dari Bang Ari untuk kita dan untuk para pemirsa. Dan untuk pemirsa Badar TV juga tentunya ya. Tapi Bang Ari, kita masih ada waktu sebentar lagi. Saya ada punya satu pertanyaan lagi nih Bang Ari. Gini, kalau mungkin juga Neneng juga kayaknya harus tahu deh. Kayaknya juga pasti tahu. Jadi selama ini juga ada isu bahwa pandemi ini adalah konspirasi. Ada beberapa golongan yang menyatakan bahwa corona itu tidak ada. Ya, nah Bang Ari, apakah ada sejarahnya di masa pandemi zaman dahulu kala ataupun di belahan dunia manapun yang memang penyakit atau pandemi itu memang sengaja dihadirkan, maksudnya sengaja dieksistensikan, dan itu memang tujuannya untuk perpolitikan atau yang lain? Apakah memang ada sehingga saat ini kita manusia yang saat ini hadir itu bisa berpikiran seperti itu? Iya, kalau kita bicara konspirasi ini kan saya juga bingung ya, karena saya sendiri memang backgroundnya sejarah yang memiliki metodologi, artinya secara sains gitu. Nah, menurut saya kita lebih kepada belajar untuk mencari data dan fakta ya, karena ini konspirasi ini kan sesuatu yang mungkin bisa dijadikan berbagai tafsir. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, tapi kalau kita boleh share PPT saya yang tentang pandemi di dalam negeri Nusantara. Pandemi di Nusantara? Saya ngambil seperti di Batavia. Ya, next. Boleh di next? Ya, Nah, zaman kolonial di Batavia. Poin pertama itu mungkin kita banyak yang belum tahu ya. Jan Spitzer-Koen ini salah satu gubernur jenderal VOC yang membawa VOC ke Nusantara. Nah, ini sendiri pun kematian beliau pun menjadi konspirasi. Jadi ada data yang menyebutkan bahwasanya Jan Spitzer-Koen ini meninggal atau mati di tangan tentara Mataram.
Tapi saya lebih kepada memakai data primer ya, yaitu Jan Peter Kaun ini meninggal akibat kolera. Nah ini saat ini kan dulu kan ini sebuah semacam tadi yang disebutkan konspirasi juga. Iya. Jadi memang menarik. Rumit sebetulnya ya Bang Ari ya. Betul. Tapi terlepas dari itu kita juga pastinya mau tetap mengajak pemirsa Bandar TV di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan pastinya ya. Iya, Dan juga pastinya. kita di masa kayak gini tuh udah nggak penting lagi nih buat mikirin konspirasi atau enggak. Yang penting adalah keselamatan diri kita dan juga keselamatan seluruh umat manusia. Makanya pakai masker karena maskermu melindungimu, melindungiku. Iya, melindungiku, melindungimu, melindungi kita Melindungi semua. kita semua. Oke deh Bang Ari, makasih banyak nih untuk sharing-sharing berkualitasnya. Thank you so much udah hadir dan juga ngasih wawasan luas banget buat kita juga berdua ya, dan Iya, juga terutama pastinya. buat pemirsa Bandar TV di rumah. Kita nunggu banget sih Bang Ari kalau misalnya bisa datang ke sini ngobrolnya biar cicatnya Biar lebih enak biar ya, lebih kita enak ya Neng ya, ngobrolnya. biar tiktokannya lebih asik gitu loh. Iya dong. Terima kasih banyak Bang Ari atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Siap. Ya oke Terima Bang Ari, kita kasih, ketemu lagi di Bang lain Odi waktu ya Bang Ari. dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dan kita juga sudah selesai di segmen yang kedua ini, dan kita masih punya segmen yang ketiga, yaitu adalah waktunya bagi-bagi hadiah kuis. Betul banget Neneng, kita akan melakukan kuis tapi setelah jeda yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi.